Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jesya Ramadhani dengan NIM 25369016 Program Studi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan materi studi kasus tentang perkawinan anak di Kalimantan Barat. Saya akan menjelaskan definisi perkawinan anak. Jadi, perkawinan anak yaitu pernikahan formal atau informal yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Baik salah satu atau kedua pihak masih di bawah umur. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga perkawinan di bawah usia dianggap perkawinan anak atau perkawinan dini. Yang selanjutnya itu pentingnya memahami isu perkawinan anak di Kalimantan Barat. Memahami isu perkawinan anak di Kalimantan Barat sangat penting karena angka perkawinan anak masih tinggi di beberapa daerah di provinsi ini. Meskipun ada penurunan tren secara keseluruhan, perkawinan anak berdampak negatif besar pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak serta memperparah masalah sosial seperti stunting dan kemiskinan. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama itu data menunjukkan penurunan drastis 83% kasus perkawinan anak dari 10.477 menjadi 1.749 pada tahun 2024 yang merupakan tren positif signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai program pencegahan. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan, edukasi, dan pendamping psikososial seperti yang dilakukan Kementerian Agama melalui program bimbingan remaja usia sekolah. Selanjutnya itu kabupaten dengan kasus tertinggi perkawinan anak yaitu yang pertama Ketapang, yang kedua Landak, yang ketiga Sintang, yang keempat itu Sambas. Dari keempat kabupaten tersebut, Sambas memiliki jumlah kasus tertinggi jika dilihat dari jumlah penduduk, yaitu sebanyak 648.181 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2023, menjadikannya kabupaten terpadat di Kalimantan Barat. Contoh nyata kasus perkawinan anak di Kalimantan Barat dapat dilihat di Kabupaten Ketapang yang pada tahun 2024 mencatat lebih dari 2.000 kasus perkawinan anak, tertinggi di provinsi ini. Salah satu contoh konkret adalah kasus seorang anak perempuan yang menikah di usia dini karena faktor keluarga yang membiarkan kurangnya pengawasan orang tua serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang membenarkan perkawinan anak. Banyak anak sekolah dasar dan anak putus sekolah menikah muda setelah bertemu pasangan dari daerah lain melalui pekerjaan atau pergaulan bebas. Kasus ini nyata terjadi di masyarakat Ketapang, di mana lemahnya pengawasan dan rendahnya pendidikan orang tua menjadi faktor utama. Anak yang menikah di usia dini ini menghadapi risiko serius seperti putus sekolah, kesehatan ibu dan anak yang terganggu, serta kemiskinan. Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 yang menjadi payung hukum dalam pencegahan pernikahan anak serta menginisiasi berbagai program edukasi dan pendampingan untuk mengurangi kasus ini. Tapi tantangan sosial budaya masih berat. Misalnya, Bupati Ketapang secara tegas menyatakan perlunya strategi kolektif untuk pencegahan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan karena anak-anak yang menikah dini seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Kasus perkawinan anak yang tinggi ini juga berdampak pada tingginya angka perceraian dini di Ketapang, memperlihatkan dampak negatif dari masalah ini pada tingkat keluarga dan sosial. Dampak perkawinan anak yaitu yang pertama, risiko kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, putus sekolah dan kehilangannya peluang pendidikan. Yang ketiga, risiko kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Yang keempat itu angka perceraian yang tinggi. Ada beberapa upaya penanganan
dari kasus ini. Yang pertama itu program edukasi dan pendampingan pemerintah, yaitu pemerintah Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara intensif mengadakan edukasi dan sosialisasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat termasuk anak-anak yang putus sekolah. Tujuannya agar mereka memahami risiko perkawinan usia dini dan mendorong kesadaran menunda menikah. Yang kedua, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 menjadi payung hukum utama di Ketapang untuk mencegah perkawinan anak. Di dalamnya tercakup larangan dan mekanisme pengawasan perkawinan usia anak serta upaya preventif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka pernikahan dini dengan pendekatan berbasis hukum dan sosial budaya. Yang ketiga, pelibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengawasan dan edukasi dilakukan secara menyeluruh langsung ke lingkungan keluarga dan sekolah untuk membangun kesadaran kolektif. Sekolah dilibatkan untuk memberi pendidikan seksual dan hak anak, sedangkan keluarga diberdayakan untuk mengawasi aktivitas anak, membatasi pengaruh negatif dari pergaulan bebas dan akses pornografi yang memicu perkawinan anak. Masyarakat luas juga dilibatkan lewat forum-forum adat dan sosial sebagai mediator mendorong norma sosial yang melarang perkawinan dini. Yang keempat itu pemberdayaan ekonomi anak yang sudah menikah. Pendampingan ekonomi diberikan kepada anak yang sudah menikah untuk mengurangi risiko kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Program ini bertujuan memberi keterampilan dan akses moral agar anak muda yang sudah menikah dapat mandiri secara ekonomi, mencegah stigma sosial, dan memastikan keberlangsungan hidup yang lebih baik. Hal ini penting untuk memutuskan siklus perkawinan anak yang sering dipicu kemiskinan keluarga. Jadi kesimpulan dan rekomendasi dari kasus ini, yang pertama itu penurunan signifikan perlu didukung dengan langkah berkelanjutan. Yang kedua, strategi kolektif antara pemerintah, masyarakat adat, keluarga, dan lembaga pendidikan penting untuk mencegah. Yang ketiga itu perlunya penguatan pengawasan orang tua dan pembinaan budaya. Referensinya sumber data resmi Dinas Perlindungan Anak Kalimantan Barat dan laporan berita terkait tahun 2024 dan tahun 2025. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.